setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berserah, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. lanjutkan pujian kedua. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kegirangan, kita mau bersalah, kita mau bersalah kepada Tuhan. Amin. Tuhan
Kita tetap nyalakan api kita. Kristus. Kita semua menerima janji yang sama. Kita menerima, mungkin setiap proses kita tidak sama, tetapi endingnya tetap sama. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat di surga, di mana Tuhan mempersiapkan tempat untuk kita. Amin. Amin.
Engkau naik kembali ke surga dan Engkau menjanjikan akan turun kembali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, betapa kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau. Sebab itu pagi hari ini bersama dengan semua umat kudus-Mu, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, sehingga kami semuanya sehati, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar isi hati-Mu dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya mau sampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh, ketika kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita agung-agungkan, yang selalu ada bersama dengan kami, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Pernah. Saya juga pernah. 2021 ya, 2021 ibu saya dipanggil Tuhan. Saya merasa kehilangan orang yang menjadi pensyafaat, orang selalu mengasihi, selalu menegur, menasehati. Harus pulang kembali ke rumah Bapa. 2016 berarti 7 tahun yang lalu. Pak Gem juga merasa ditinggal oleh mami terkasih dengan keadaan yang harus siap untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh oma, mami tercinta. Begitu juga ibu gembala, begitu sayang dengan maminya, karena kalau kita lihat statusnya ya, kumpul dengan keluarga, mami sebagai pendoa syafaat, suatu ketika harus kembali. Dan hal itu dirasakan oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka dalam keadaan tercekam, ketakutan, bingung, ada begitu banyak intimidasi, sehingga mereka selalu berkumpul. Tetapi firman Tuhan sungguh-sungguh digenapi. Hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Mereka bersuka cita. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Sudah beda dengan semua murid-muridnya. Tetapi selama 40 hari Tuhan Yesus selalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya ada kebimbangan, keraguan. Opo iyo dia Tuhan? Opo iyo dia Mesias? Dan disitulah Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan apa yang sudah disampaikan, difirmankan, itulah yang akan terjadi. Dan suatu ketika, seperti yang kita sama-sama peringati hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi seperti pemimpin pujian Kak Lia katakan, saat ini Tuhan Yesus ada di surga yang kita peringati untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang begitu luar biasa. Saya rindu untuk kita semuanya bersama-sama baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan di situ ayat yang pertama, ya. Ini Tuhan Yesus
sebelum dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Dikatakan ayat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan gelisah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan tawar hati. Ada begitu banyak sekarang bermunculan nabi-nabi palsu, berusaha untuk mengecoh bahwa si A, si B, agama ini, agama itu dan sebagainya yang menyelamatkan, yang akan memberikan surga. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu disampaikan juga kepada kita. Jangan gelisah, jangan bimbang, jangan ragu, jangan sampai terombang-ambing. Sekali Yesus, tetap Yesus, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga karena dia rindu supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ya, Yohanes pasal yang ke-16, di situ dikatakan ayat yang ke-7b, atau ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku apa? Pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus, roh yang luar biasa, ini menuntun kita, pribadi yang selalu kita butuhkan sebagai filter, sebagai penyaring. Kita ngerti ini suara Tuhan atau suara hantu. Itu Roh Kudus yang akan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika aku naik, baru Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Saya akan percepat. Yang ketiga, coba kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-6 terlebih dahulu saya akan ajak Bapak Ibu supaya bisa menyimak. Dikatakan Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9, katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Roh Kudus dijanjikan, dan ayat yang ke-9,
Dikatakan di situ, ketika Tuhan Yesus selesai mengatakan semuanya itu, Alkitab mencatat, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka. Alkitab mencatat terangkatlah, dan semua murid-muridnya melihat. Di sini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan menyatakan keabsolutannya, ketuhanannya itu mutlak. Kenapa? Karena selama ada di bumi, selama pelayannya 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya ini melihat Tuhan Yesus itu dibully oleh orang-orang Farisi, Saduki, ya kan? Ketika menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus dibilang menghujat Allah. Ya, memang Dia adalah Allah 100% manusia. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga, menunjukkan bahwa ketuhanannya itu tidak bisa diganggu-gugat, mutlak, keabsolutan Tuhannya. Nah, kalau kita bicara masalah kepercayaan orang-orang Farisi Saduki di dalam Matius pasal yang ke-9, minta tolong Kak Sela, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, ya. Jadi ini Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang yang lumpuh, yang terbaring sakit, gitu kan? Nah, Tuhan Yesus setelah menyembuhkan, salah satu dari mereka berkata, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya loh, ia memuja Allah. Kalau Bapak Ibu lihat selanjutnya, Tuhan Yesus tahu loh pikiran mereka. Nah, dengan kejadian-kejadian yang tidak sekali dua kali, itu yang dialami oleh Yesus, sehingga ketika Dia naik ke surga, disaksikan oleh begitu banyak orang-orang bersama dengan semua muridnya bahwa Dia benar-benar Allah. Ya, jadi ayat yang ke-9 mengatakan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka terkagum, mereka heran. Ada berapa banyak kita anak-anak Tuhan disolimi, apalagi kita sekarang ada TikTok, ada snack video, ya kadang-kadang komentar netizen itu jengkel loh. Tapi gak usah jengkel, kita malah mengasihi mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Katanya Tuhan beranak lah. Dia bilang masa Tuhan itu seperti itu, mewujudkan wajahnya. Suka-suka itu Tuhan mau mewujudkan atau tidak, kan Dia adalah Allah yang bisa melakukan segala hal. Karena itu kenaikan Tuhan Yesus menyanggah apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam, ya. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-10, ketika mereka sedang apa? Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, tolong sebentar kita akan lihat sama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang pertama. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah
dia naik ke surga. Mengapa kamu berdiri menatap langit? Artinya Allah tidak mau kita cuma fokus ke atas, harus lihat ke bawah. Istilahnya turba. Allah rindu melalui kita sebagai murid-muridnya sudah melihat keajaiban karyanya, bahwa dia adalah benar-benar Allah satu-satunya. Jadi jangan cuma sekedar melihat ke atas, sudah waktunya untuk melihat ke bawah. Jadi selain Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, yang kedua, dia melakukan ini, naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita, diberikan kepada kita. Yang ketiga, menunjukkan keabsolutan dari ketuhanannya. Dan yang keempat, merupakan tonggak penting dalam iman Kristiani, di mana itu menjadi satu landasan pengutusan bagi umat percaya. Pada waktu itu adalah murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia masih ada di dunia? Itu memberi contoh. Kemana Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, dia selalu menyatakan kebenaran, mengasihi, merangkul, menyembuhkan, membangkitkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang ditemui. Dan itu yang perlu untuk menjadi landasan pewartaan kita sebagai murid Kristus. Karena itu kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, ya, ini ayat merupakan rema di dalam hidup kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan tonggak penting di mana murid Kristus mulai membentuk satu komunitas, ya, membentuk satu komunitas, dan mereka selalu bersama-sama. Mereka ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai pencurahan Roh Kudus itu terjadi. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus baru dicurahkan. Karena itu diperingati sebagai hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mereka membuat satu komunitas bersama-sama. Mereka menantikan janji itu. Dan kalau kita baca tadi sudah di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Roh Kudus diberikan. Ketika Roh Kudus diberikan, kita akan menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa, kita siap harus menjadi saksi
di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada. Tetapi untuk melangkah, tonggak yang penting di dalam murid Kristus adalah kesatuan, unity, satu komunitas, majmuk, tidak satu, tapi majmuk. Nah, gereja dipanggil untuk menatap ke bawah, bukan ke langit. Bukan hanya bisa cuma berdoa, tapi hasil dari doa turun ke bawah, action. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa warta kedamaian, keselamatan. Karena Tuhan tetapkan kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Karena itu perlu ada satu komunitas yang saling rukun. Rukun adalah kata kunci yang membuat orang lain itu kerasan dan dihargai. Kalau kita satu sama lain tidak rukun, cokrak, gesek-gesekan, bisa jadi berkat. Kekristenan itu terkenal rukun. Senang aku lihat orang Kristen. Salah satu daripada dampak kerukunan orang Kristen, ketika dibully, ketika dicaci maki, diejek, orang-orang yang percaya selalu mengasihi, mengampuni. Dan yang ada di dalam ini rukun, dan itulah kata kunci. Coba kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ya, setelah Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Aku adalah Tuhan dan Guru. Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-14 ke-12 kita baca dulu ya. Yang 12 Kak Selana. Sesudah ia membasuh kaki, ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13. Kamu menyebut aku apa? Guru dan Tuhan. Dan katamu itu apa? Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Coba perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, Tuhan dan gurumu, maka kamu pun apa? Wajib saling membasuh kakimu, saling merendahkan diri. Satu dengan yang lain. Merendahkan hati maksudnya kerendahan. Kalau merendahkan diri itu minder, ya, betul ya. Tapi rendah hati, ya. Pakem. Katakan kita harus saling dan saling. Dan itu firman. Ingat, setiap bulan kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita makan roti, kita minum cawan yang sudah disediakan oleh Ibu Pastori. Tinggal ngambil ayatnya apa, yaitu firman untuk kita diteguhkan bersama-sama. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ke-11, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil apa? Roti.
mengucap syukur dan memecah-pecahkannya, mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus mati, tubuhnya terpecah-pecah, supaya kita yang terpecah-pecah dipersatukan di dalam tubuhnya. Ya, karena itu biar setiap saat, setiap waktu kita harus saling dan saling mengasihi, saling memberi hormat satu sama lain, saling melengkapi. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti kasih, bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Selama kita nggak ngerti kebenaran, iblis akan selalu pakai. Memang firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kita tahu bahwa itu bukan untuk memecah belah, tetapi semakin mempersatukan kita, bahwa kita ini dibentuk. Jadi kalau terjadi gesekan harus mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi kerukunan itu wajib adanya. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-11. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Minta tolong Kak Sela, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Oh sudah, puji Tuhan. Nah, ini perikopnya di atas Yesus dan Beelzebul, ya. Jadi Yesus melepaskan orang dari kerasukan yang dimana dia adalah bisu. Nah, setelah itu orang-orang biasa membuli, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dipikirkan mereka, apa yang di hati mereka, ya. Satu kerajaan tidak akan pernah kokoh bertahan ketika tidak ada kesatuan, dan itu akan terpecah. Dikatakan di situ sebelum kita ayat yang ke-23, dikatakan ayat yang ke-18. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi kalau dia melakukannya itu dan dia sampaikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, aku sekarang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Wong kalau seumpamanya Beelzebul itu sama dengan aku, otomatis kan aku terpecah-pecah dan terunturlah kerajaanku, ya kan? Jadi nggak mungkin aku dengan kuasa gelap itu satu, pastinya berbeda. Bisa tangkap, bisa ngerti yang saya maksud. Nah, jadi otomatis kuasanya beda. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dan itu dikatakan kepada murid-muridnya juga, di hadapan murid-muridnya dan semua orang yang melihat orang yang bisu ini mengalami pemulihan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat yang ke-23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia apa?
mencerai-beraikan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah supaya kita semua yang terpecah belah dipersatukan di dalam tubuhnya. Dia sebagai kepala gereja. Tetapi kalau Tuhan sudah mempersatukan dan itu diterai-beraikan, hati-hati. Karena itu butuh Roh Kudus. Kasih harus ada di sini. Supaya kita semuanya satu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing-sharing dan ketua pemuda yang nanti akan dilantik, ya. Jadi saya sharing-sharing sama Fani. Ada satu program pemuda mengadakan bakti sosial. Saya senang, puji Tuhan. Ya Kak, nanti kita mau bikin bakti sosial bagi berkah buat orang-orang. Atau itu nasi bungkus atau apa, setidaknya kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka. Puji Tuhan. Nah, kalau ke depan kita ada planning kayak gitu, siapkan diri kita untuk kita siap menampung jiwa-jiwa baru. Ketika kita membagikan itu bukan cuma sekedar nasi bungkus, tapi kasih yang dibungkus dengan nasi bungkus itu membuat hatinya akan mengalami Tuhan, jamahan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai move di sana, persiapkan diri kita yang ada di dalam, sehingga ketika ada jiwa-jiwa baru, orang yang mulai berdatangan, kita bisa welcome mereka, bisa welcome kepada mereka, mempersilahkan mereka datang dengan senyum, wajah seperti semangka, bukan seperti kates. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya kita semuanya satu. Kita di dalam ini satu. Kalau cerita masalah ini saya ingat Oma. Ada satu kejadian, Oma itu kalau senang atau jengkel itu kan kelihatan, dia terekspresi. Nah, tidak tahu seperti apa, tapi waktu itu saya ingat di depan dia jawil, waktu itu duduk kayak gini. Yes, aku tuh gak seneng. Kalau ada orang ini atau itu, terus wajahnya pasang, wajah kayak gitu tuh gak seneng ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sendiri bisa ngerti ya, gak seneng, oh dia itu siapa, nanti bisa ya. Jadi itu yang membuat orang itu resah, harus ada senyum, asik, dirangkul. Ketika Oma ada, pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan, bahkan lebih lagi apa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya Tuhan pilih Pak Gem sebagai gembala sidang, gak salah. Tuhan pilih untuk membawa kita semakin mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi pernahkah saudara lihat Pak Gem terus marah-marah melototi saudara atau bugem? Nggak pernah. Karena kasih Bapa itu ada, kasih yang terangkul, kasih yang terus support. Saya kalau bilang bugem-bugem itu banyu, ya, oh ya gitu toh. Terus mau cuek kan loh, makanya saya sering rangkul, gitu kan. Nah, itu gembala
yang Tuhan percayakan. Ada gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Dia berikan hidupnya untuk semua kita yang harusnya mati, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Dia berikan tempat kita di surga yang saat ini disediakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita semuanya sebagai tubuh Kristus saling memberkati, saling melengkapi, saling menguatkan. Ya, puji Tuhan, kita juga dapat saudara baru, walaupun tempatnya jauh di sana, tapi dengan begitu luar biasa Tuhan bisa persatukan kita. Ada bersama-sama kita di tempat ini teman saudara C.C. Stefan, saudara Jovan, ya, itu, dan dia menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Selain dari spesial ini, saudara tahu lah, dan juga dari kita support, ya. Pertama kali saya datang, saya tanya namanya siapa, terus gitu. Oh iya wajahnya kayak ini ya, kayak gitu ya, gitu. Nah, kayak pokoknya gitu, Adi, kayak kok Adi. Nah, jadi kita semuanya welcome. Jovan merasa di sini ada kasih Kristus, indah kan? Tapi kalau lakukan sebaliknya, bagaimana? Dan itu Tuhan tidak mau. Yuk kita semuanya sesama tubuh Kristus saling memberkati satu dengan yang lain, ya. Sampai sekarang Tuhan Yesus berdoa sebagai pensyafaat kita di surga supaya kita semuanya satu, tidak tercerai-berai, dan kesatuan itu yang menjadi kekuatan kita. Bukan cuma kesatuan ini kita aja yang di dalam, tapi yang di luar, denominasi gereja apapun itu satu di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam aja saling gesek, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, nggak akan pernah bisa kita keluar menjadi pribadi yang eksklusif, tertutup, aku dan hanya aku. Bisakah kasih itu tersalur ke mereka yang membutuhkan? Tak bisa, ya. Jadi malaikat itu berkata, Yesus yang kau lihat saat ini naik ke surga, dia akan turun kembali seperti yang kau lihat. Salah satu yang malaikat mau menyuarakan kebenaran itu, yuk turun ke bawah, saling bergandengan tangan. Kayak dari pujian yang bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga kasih Kristus tersampaikan kepada mereka semuanya, dan kita menjadi pewarta kerajaan surga. Kita siap menjadi utusan Kristus, menjadi perpanjangan tangan Kristus Yesus Tuhan kita, ya, ke surga. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan tidak berhenti sampai di situ. Kita sebagai penerus firman itu siap menjadi pelaku firman, amin. Siap saling mengasihi, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada apanya, Bapak Gembala. Shalom. Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih menurut dunia, ya. Kalau yang beragama lain Isa Al-Gula, ya, sebenarnya mereka mengakui keberadaan Isa, ya. Cuman bagi kita secara iman, dia Tuhan. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, tapi benar-benar Tuhan. Kematian Tuhan Yesus itu mencerminkan kasih-Nya. Kebangkitannya itu berarti dia menang atas iblis.
membuktikan dia Tuhan, dan dia kenaikkan ke surga. Itu membuktikan bahwa benar-benar He is Lord, ya Tuhan. Dan itulah penghiburan kita, itulah iman kita, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar ibadah menaikkan Tuhan ke surga, tapi apa yang menjadi pelajaran, apa yang menjadi remah bagi kita. Jadi penghiburan kita satu punya perjanjian, punya tempat. Ada satu tempat kita, ruangan atau tempat atau rumah, ya tergantung sebutannya. Yang pasti kita ada tempat di surga, amin. Tapi kita punya tugas, yaitu untuk menyebarkan Injil. Kita tidak boleh egois, karena sudah ada amanat agung Tuhan Yesus bahwa kita disuruh pergi. Pergi berarti ada tindakan aktif, bukan pasif, ya. Dan itu harus ada action dari kita. Pergi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Padahal Injil itu hakikatnya adalah kekuatan Allah yang adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita tidak. Kalau tadi dikatakan firman Allah, bukan firmannya Kak Erna. Kalau kita tidak bersama Tuhan, tidak mengasihi, berarti kita ada di pihak yang berlawanan dengan Tuhan. Kalau kita berada di pihak yang berlawanan dengan Tuhan, saudara bisa artikan sendiri, berarti kita apa? Ya, mungkin mulut kita bisa memuji Tuhan, tapi aplikasinya bahwa kita mengasihi saudara kita, apakah kita masih sering menghakimi, oh si A begini, oh si B begini. Tapi kalau kita ada kasih Tuhan, berarti kita bisa mendoakan. Kalau memang si A itu kelakuannya A, B, C, D, tapi kalau kita sama dengan kita benci, menceritakan, tidak menerima keberadaannya, bagaimana kita kasih Allah dalam hidup kita? Sama aja kita menolak Tuhan. Hati-hati. Dikatakan siapa yang membenci saudaranya, ia adalah lupa ya. Coba di browsing. Siapa membenci saudaranya adalah pembunuh. Mau kita jadi pembunuh? Jangan main-main dengan firman Tuhan. Apapun itu, ya. Karena kekristenan itu sebenarnya bukan agama biasa, tapi dikatakan firman Allah dan firman Allah. Lakukan firman Allah, ya. Mungkin berat, saya bilang berat. Tapi hari ini dengan kenaikan Tuhan di surga, ini hanya peringatannya, tapi wujudnya kita ada Roh Kudus. Amin. Kita mengakui Roh Kudus ada di dalam kita. Benar. Itu komitmen kita, ya. Kalau kita mengakui Roh Kudus, dengarkan Dia bersuara lembut untuk kita, ya. Mungkin dalam kehidupan kita, baik di rumah ada masalah, di sekolah ada masalah, di tempat kerja ada masalah, bahkan di pelayanan pun ada masalah, ya. Tapi satu ironi, kontradiksi, kalau di tempat pelayanan kita yang katanya kasih, tapi ternyata dalam hati kita tidak 100% mengasihi, ya. Ada di sekolah Alkitab
seringkali satu dengan yang lain jadi ya bukan rahasia lagi ya. Ada yang ini, kelakuannya ini, di gereja pun kadang yang begini, yang begitu ya. Ya itulah kita manusia. Sekarang tergantung seberapa jauh kita bisa mengaplikasikan kasih dengan sungguh. Tuhan pada waktu proses perjalanan di Juta, dia diludahi. Kalau dia mau, dia bisa meludahi balik. Kalau mau, malaikat Tuhan bisa memporak-porandakan itu tentara Romawi. Kalau dia mau, dia bisa berontak, itu salib bisa menjadi senjata. Seperti kalau mungkin sekarang film fiksi Kapten Amerika kayak dan sebagainya ya, tapi dia tidak lakukan. Pada waktu dia dihujat, mulutnya keluh, dia tidak menjawab ya. Memang mungkin bahasa kita, oh saya kan bukan Tuhan Yesus iya, tapi apa firman Tuhan, jadilah engkau sempurna seperti Tuhan yang sempurna. Jadi tidak ada alasan kita untuk kita tidak punya kasih ya. Pasangan suami istri kalau sudah masih tengkar sebesar apapun, kalau back to the Bible, kalau kembali kepada Tuhan, kalau dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan dia mengakui firman-Nya, sebenarnya tidak ada kata cerai. Benar. Kalau semua saudara di dunia, kita semua manusia, kalau kita bisa meneladani Yesus, makanya dikatakan kau dengan aku adalah satu. Saat itu bisa dilakoni, bisa dilakukan dengan hati, dengan kasih agape, pasti semua akan menjadi indah ya. Masalah di kantor, masalah di rumah, masalah dimanapun, semua tergantung dalam hati kita. Kita menyerahkan kepada Roh Kudus, Roh Kudus yang begitu lembut, Roh Kudus yang begitu indah, Roh Kudus yang tahu hati kita. Kadang mungkin kita tidak bisa berkata kepada suami, istri, anak, mantu, mertua, siapapun. Tapi kalau kita ada masalah, kita bisa lari sama Tuhan, dan Roh Kudus akan berbicara dan berbicara. Saya sudah mau main musik soal itu sehingga ke depan. Dan si Ditro tayangkan Roh Kudus kau hadir di sini. Pada waktu kita bisa membuka hati, Roh Kudus pasti akan berbicara. Dia lembut, dia manis, dan dia dikatakan roh penghibur. Dia selalu menghibur, menasihati. Seperti tergantung kita, apakah kita mau diperingatkan, atau kita mau diteguhkan, atau kita mau dipulihkan, atau kita yang menolak semua. Biarlah kita menjadi umat pilihan Allah, umat orang pilihan Allah yang benar-benar menjadi murid Kristus, mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Dia ada, tapi seringkali kita tidak membuka hati kita. Dia mengetuk hatimu, tapi seringkali kita mengeraskan hati kita. Seringkali mungkin kita mengalami kelemahan, kepenatan tubuh jasmani kita karena masalah. Tapi saat ini saya undang, biarlah kita mengundang Roh Kudus. Biarkan dia berbicara dalam hatimu. Pujikan Roh Kudus, kau hadir di sini. Manis.
meninggalkan kami yatim piatu, tapi Engkau memberikan Roh Kudus yang selalu ada bersama kami. Kami bangga punya Allah yang sudah menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami tahu kami pergi kemana kalau kami meninggalkan dunia ini. Thank you Lord Jesus. Tapi Engkau ada bersama kami selagi kami masih di dunia, selagi kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Engkau menyediakan Roh penghibur yang terus menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menunjukkan firman. Biar benih firman itu terus tumbuh dalam hati-hati kami jemaat, sehingga jemaat kami boleh menghadapi setiap tantangan, setiap apapun juga yang kami alami. Bersama Roh Kudus kami bisa, kami mampu, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Terima kasih Bapak, berkati hamba. Apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Roh Kudus selalu beri pada hamba. Pendeta muda Erna, terima kasih. Kajian firman-Mu kami amini dan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gereja tempat ini, saya undang Ibu Pendeta Muda Erna untuk berdoa syafaat. Ya. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan cara-Mu yang begitu luar biasa, Engkau mempersatukan kami jemaat-Mu di dalam satu tubuh Kristus, untuk kami siap bergandengan tangan mewartakan kebenaran bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini ada satu pun selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami menghadap takhta kasih karunia-Mu, mewakili bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur tinggal dan ada di tengah-tengah bangsa ini karena Engkau mempunyai rencana yang dahsyat, rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa untuk sungguh-sungguh Tuhan membawa bangsa ini menjadi negara yang maju, sejahtera, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya pemerintahan hamba-Mu Bapak Jokowi yang tinggal beberapa bulan terakhir ini, biar di masa-masa terakhir kepemimpinannya di bangsa ini, kuasa kasih-Mu tetap bekerja atas bangsa ini, pembangunan tetap merata sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga Indonesia mengalami aman, tenteram, roh jinawi diberkati Tuhan, berkelimpahan, kesatuan terjadi di seluruh provinsi yang ada. Bahkan Indonesia terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu Bapak Jokowi bersama dengan wakil dan semua para menteri yang ada, kabinet yang ada. Tuhan berkati Indonesia. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar bangsa dan negara ini tetap kondusif, tetap aman, tetap damai, dan semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Aman, lancar, tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur hal-hal yang memecah belah satu dengan yang lain, tetapi biarlah kasih-Mu Tuhan yang terus beracara nyata di tengah-tengah bangsa ini, mempersatukan bangsa Indonesia. Dan pemilih yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi rakyat Indonesia, mengerti hati rakyat, bisa mewakili semua kebutuhan rakyat dan siap terjun bersama-sama dengan rakyat untuk membangun bangsa ini semakin luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami tetap menyerahkan kota kami juga tercinta Surabaya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk Bapak Eri dan Pak wakilnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Surabaya ada di dalam Tuhan, Surabaya ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada tindak kriminalitas, semuanya semakin hari semakin berkurang, semuanya sehat, semuanya tetap dalam keadaan aman, dan semuanya tidak ada yang kekurangan. Pekerjaan di mana-mana bermunculan sehingga tidak ada pengangguran, tidak ada tindak kriminal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Surabaya menjadi berkat bagi kota-kota yang lainnya. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tetap gereja Tuhan menjadi jawaban bagi kota dan bangsa ini. Biar gereja Tuhan semakin bersatu hati, bergandengan tangan di dalam pimpinan Roh Kudus untuk menyuarakan kebenaran, mewartakan bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Nya. Terpujilah nama-Mu Allah, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
terarah kepada hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Erna, Tuhan. Hari ini tepat dia berulang tahun. Engkau mengasihi hamba-Mu dan ada tugas-tugas yang Kau berikan, Tuhan. Kami memberkati sehingga hikmat yang daripada Allah Bapa turun atas hamba-Mu, Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pewahyuan yang selalu baru turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dan berkat-berkat dari segala penjuru turun atas hamba-Mu sehingga keluarga ini boleh menampilkan Yesus dan nama Yesus ditinggikan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami memberkati umur panjang, kebahagiaan, kesuksesan ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, saya usia berapa? Saya nggak pernah tahu rasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi saya, ya, sampai detik ini di usia yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk suami yang tercinta yang terus support saya dalam pelayanan, dalam keluarga, masalah apapun juga yang terjadi. Dan terima kasih Pak Kembugem sebagai orang tua yang Tuhan berikan. Gak apa-apa, saya nakal dijewer, gak apa-apa, ya, karena memang perlu dijewer itu supaya gak nakal. Ya, terima kasih Pak Kembugem yang selalu support, mendoakan kami, ya. Semuanya itu Tuhan itu ajaib, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, atas doa dukungannya juga. Jujur, I love you all. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Minta maaf kalau mungkin dari kata-kata keluar nyoto, jengkel, bencet, maafkan saya. Terima kasih, dimaafkan, ya. Tadi pagi jam 3 membangunkan saya. Roh Kudus dengan lembut tanya, apa yang kau minta di usia? Jadi hari ini tepatnya Tuhan sudah berikan saya usia setengah abad. Bayangkan, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Usia yang ke-50, betul, Tuhan tetap beri sehat, beri kuat, ya, bisa melayani Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dan juga dukungan doa Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya Pak Kembugem. Ada satu kerinduan yang saya sampaikan Tuhan, tapi ini masih rahasia, ya. Jadi ada satu kerinduan ketika waktu nanti sudah selesai, Tuhan suruh pulang. Ada satu hal yang itu menjadi kerinduan saya, untuk bisa membawa orang-orang. Dan ini kerinduan saya beberapa waktu yang lalu. Di akhir hidupnya mereka mengenal Yesus. Saya pernah sampaikan juga kalau tidak salah, rindu untuk melayani lansia. Sehingga ketika akhir hidupnya ada banyak orang yang
akhir hidupnya dia nggak tahu kemana. Lalu di panti jompo, diabaikan anak-anaknya. Tapi ketika ada satu komunitas di mana itu merangkul mereka, mereka tetap percaya happy ending bersama dengan Tuhan. Itu jadi kerinduan saya dan juga pastinya jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, buat keluarga dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu tadi pagi saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu sehingga sampai akhir hidupku segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Gembugem, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, ya, semua tim PAW, kaum muda, tim pendoa syafaat misi, terima kasih. Kaum wanita yang sudah memberkati cantiknya, aduh luar biasa, terima kasih. Dan juga adik-adikku kekasih, para pemuda, semangat! Ya, siap untuk kita action bersama-sama. Bagaimana? Ketua? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, terima kasih Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ke gereja, ke tempat ini. Kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami boleh memuji kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, dan kami boleh menikmati firman yang hidup, hidup dalam hati kami, dan Roh Kudus yang terus-terus berbicara di telinga rohani kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami semua umat-Mu dipelihara, diberkati, dirawat, digendong sampai masa tua kami itu. Terima kasih Engkau begitu baik, sangat baik dan selalu baik terhadap kami. Terima kasih memberkati jemaat tanpa terkecuali, berkat Tuhan turun atasmu. Tim PAW yang sudah melayani, berkat Tuhan akan turun atasmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Kami Tuhan, mungkin ada kelemahan tubuh, ada yang sakit, Tuhan yang memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan turun atas yang mengalami kelelahan jiwa. Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan, Roh Kudus, Engkau yang menghibur, Engkau yang terus berbicara sehingga kami kembali kuat, kembali pulih untuk terus setia sampai akhir, sampai Maranatha. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati